Curing beton dengan plastik wrap. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu beton adalah perawatan. Saat proses perawatan beton diharapkan kelembaban dalam beton dapat terjaga selama proses hidrasi antara semen dan air. Melalui proses perawatan beton diharapkan dapat dihindari cepatnya penguapan air yang dapat menimbulkan penyusutan dan kemungkinan terjadinya keretakan pada beton. Perawatan beton dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya menggunakan membran. Metode perawatan menggunakan plastik termasuk dalam kategori membrane curing yang berupa lembaran plastik tipis. Metode perawatan pada penelitian ini yaitu menggunakan plastik wrap yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kuat tekan beton. Seberapa besar pengaruhnya dilihat pada ketahanan plastik dan jumlah lapisan plastik yang dipakai untuk memperlambat proses hidrasi beton. Pada penelitian ini perawatan dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu beton direndam dalam air, beton yang dilapisi plastik wrap 5 dan 10 lapis, dan beton tidak dirawat, dry curing, yang diuji kuat tekan pada umur beton 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan menggunakan plastik wrap dapat mempertahankan kuat tekan sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan terdapatnya uap-uap air di bawah lapisan plastik yang mengindikasikan bahwa plastik ini dapat memperlambat proses hidrasi. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, jumlah lapisan plastik wrap yang lebih baik untuk menjaga mutu beton yaitu 10 lapis. Dan yang terakhir, ya udah selesai semua, tentu dirawat beton ini. Istilahnya di curing, ya di curing. Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap terjaga, dilakukan perawatan beton atau curing. Dalam proyek ini ada satu contoh proyek ya. Perawatan beton pada kolom dilakukan 3 kali 24 jam dengan menggunakan pavement curing. Ya, ini ada pavement curing, ada geotextilnya nih, ada ada peralatan dan material tertentu untuk curing ya. Jadi tujuan curing itu sebenarnya menjaga airnya jangan cepat menguap gitu ya. Sini ada tujuan curing untuk menjaga supaya beton tidak terlalu cepat kehilangan air, karena proses beton mengeras itu dia butuhkan air, jangan sampai hidrasi pula betonnya. Jadi bukan orang aja ya, kurang minum air dehidrasi, ya beton juga demikian. Kalau beton kehilangan air, kekurangan air, ketika dia mulai mengeras, beton akan crack, ya, akan retak. Nah, maka itu perlu di curing. Ya, curing ini tentu ya dengan air dan metode-metode lainnya. Jadi tujuannya menjaga kelembaman dari suhu beton. Perawatan ini dilakukan tidak hanya mendapatkan kekuatan beton yang tinggi, tetapi juga untuk memperbaiki mutu dan keawetan beton. Perawatan beton atau curing dapat dilakukan berbagai cara. Ini ada saya ambil 3 cara ya. Menyemprotkan dengan lapisan khusus atau bahan kimia pada permukaan beton. Membasahi saya ulangi, membasahi secara terus-menerus permukaan beton dengan air. Jadi tujuan dibasahi supaya tidak menguap ya air yang di dalam beton. Ketiga, perawatan beton menggunakan membran. Mungkin nanti kita akan lihat, sekarang udah mulai menggunakan membran karena ekonomis ya, cukup murah dan cukup praktis ya. Kita lihat di sini. Nah ini dia. Ini salah satu proyek yang kita tangani itu dengan membran. Ini berupa plastik yang tipis ini. Jadi ada plastik wrap ini tipis sekali. Ini juga nanti disirami air. Ini juga menjaga agar air itu bisa berada di dalam plastik yang tipis ini dan tidak menguap
Ini dia, ya. Dan nanti kalau andanya ya mahasiswanya field trip, ini bisa dilihat ini masih ada ya. Nah ini salah satu karya ilmiah, ini berupa skripsi ya, saya ambil tentang plastik wrap tadi itu ya, plastik wrap ya. Karena di sini saya ambil abstraknya. Coba kita baca abstraknya ya, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mutu beton adalah perawatan atau curing tadi. Saat proses perawatan, beton diharapkan kelembaman dalam beton dapat terjaga selama proses hidrasi antara semen dan air. Melalui proses perawatan beton diharapkan dapat menghindari cepatnya menguap air yang dapat menimbulkan penyusutan dan kemungkinan terjadi keretakan pada beton ya, keretakan atau crack tadi ya. Perawatan beton dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya menggunakan membran. Nah ini dia yang saya ambil, ini adalah tugas akhir atau skripsi tentang abstraknya tentang membran. Metode perawatan menggunakan plastik termasuk dalam kategori membran curing yang berupa lembaran plastik tipis. Metode perawatan pada penelitian ini yaitu menggunakan plastik wrap yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap kuat tekan beton. Seberapa besar pengaruh dilihat pada ketahanan plastik dan jumlah lapisan plastik yang dipakai untuk memperlambat proses hidrasi beton. Jadi plastik itu tergantung berapa lapisnya ya. Mungkin lapisnya semakin banyak, lebih dari 1 atau 2, dia akan semakin baik ya untuk menjaga terjadi penguapan cairan yang air ya yang ada dalam beton ya. Jadi pada penelitian ini perawatan dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu beton direndam dalam air, kemudian beton yang dilapis plastik wrap tadi 5 dan 10 lapis, dan beton yang tidak dirawat itu dry curing ya, yang diuji tekan pada umur 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan menggunakan plastik wrap dapat mempertahankan kuat tekan sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan terdapatnya uap-uap air di dalam lapisan plastik yang mengindikasikan bahwa plastik itu dapat memperlambat proses hidrasi. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, jumlah lapisan plastik wrap yang lebih baik untuk menjaga mutu beton yaitu 10 lapis. Plastik wrap ini juga dapat bertahan tanpa adanya kerusakan selama proses perawatan berlangsung. Ya, itu tadi kita udah cerita dari awal sampai akhir ya, masalah mulai dari gambar kontrak suatu kolom ya, sampai bagaimana membuat cutting list baja dan backcasing, kemudian merakit, memasang di lapangan, pembersihannya, merakit ya backcasing, pembongkaran backcasing, pengecoran sampai ke curing. Jadi saya kira itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Ini ada kata-kata terakhir pesan saya ya, dalam semua hal apa saja ini ada kata-kata motivasi yang cukup bagus ya. Teruslah berjuang, jangan pernah menunggu apapun itu, sebab kamu tidak akan pernah menemui waktu tepat dalam berusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan untuk diskusi ke Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memaparkan materi kuliahnya. Berikutnya, seperti biasa, kita ada